Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Segala amal adalah untuk membentuk yakin, untuk membentuk iman dan yakin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama adalah kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, dan setelah itu adalah kekuatan satu hati. Kekuatan satu hati itu merupakan ruh ini kerja, ruh daripada kerja dakwah ini. Kalau hanya jasad tapi tidak ada ruh, maka jadi apa? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya seseorang itu terinjak duri, maka pertama kali kakinya yang menginjak duri pertama kali terasa sakit seluruh badannya. Kemudian yang pertama diucapkan kalimat dari mulutnya, lidahnya menjerit, mengatakan sesuatu tanda kesakitan. Kemudian setelah itu bisa jadi kepalanya sakit, matanya sakit, malah bisa matanya mengeluarkan air mata karena kesakitan yang dia alami. Inilah yang namanya satu tubuh. Islam adalah seperti satu tubuh. Satu anggota badan merasakan sakit, maka anggota-anggota badan yang lainnya akan merasakan sakit yang sama. Hadirin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka inilah pentingnya kita menyadari sebagai orang Islam adalah seperti satu tubuh. Oleh karena itu maka penting bagaimana memuliakan orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman. Bagaimana kita merasa sebagai satu tubuh, bagaimana hati kita ini bersatu karena agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ingin bersatu, tetapi kenapa tidak bisa bersatu? Salah apa kita? Apa yang kurang? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua musuh yang selalu menyertai, yaitu setan dan hawa nafsu. Setan tahu betul surga, dia pernah di sana, sehingga bagaimana supaya tidak ada orang yang masuk surga. Setan tidak akan memalingkan seorang dai kepada perbuatan zina. Setan meletakkan sesuatu yang sangat halus, diletakkannya dengan sangat bagus ke dalam hati kita, yaitu perasaan suudzon. Memenuhi suudzon di tengah-tengah kebaikan. Misalnya seseorang menyatakan, menjelaskan kebaikan saudara-saudara pekerja dakwah, maka dia katakan, dia jelaskan kebaikan-kebaikannya. Tapi kemudian di dalam membicarakan kebaikan itu, maka dia taruh, dia letakkan bumbu-bumbu sehingga suudzon itu menyebar di dalam kebaikan-kebaikan yang dia jelaskan. Maka dia katakan, tapi lihat bagaimana, memang dia ini orang baik, dia bagus, pengorbanan dengan bagus, dia senantiasa aktif, waktunya keluar, dia keluar. Tapi lihat bagaimana banyak karkun yang tidak aktif, itu gara-gara dia itu, katanya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berusaha memahami dan menyadari tipuan daripada setan dan iblis ini. Setan ini sombong, dia dibuat dari api, merasa lebih hebat daripada Adam. Kalau masalah keilmuan, iblis ini paling tinggi, burung meraknya malaikat. Tapi begitu tinggi ilmunya, dia dikalahkan oleh nafsunya sendiri. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Maulana Umar rahmatullah alaih dalam bayan dia menjelaskan
memberikan contoh mengenai pemilik pabrik besar. Yang menghandlenya adalah manajer. Manajer ini senyum, ramah, suka ikrom. Pemilik pabrik punya tetangga, maka pemilik pabrik yang owner ini mengatakan kepada tetangganya, apakah kamu punya pekerjaan? Maka dia menjawab, saya belum punya pekerjaan. Kamu temani itu manajer. Maka jadilah dia sekretaris lah. Pekerjaannya menghitung-hitung. Hari-hari dia memeriksa keadaan kantornya. Ini kurang 500.000 rupiah, ini bagaimana ini? Ternyata manajer ini menggunakan uang. Jadi ternyata setelah diaudit, di dalam pengeluarannya ini terjadi kekurangan. Kemana ini uang 500.000 rupiah? Bagaimana ini uang ini? Digunakan untuk apa ini? Padahal keuntungan pabrik lebih daripada itu. Jutaan, ratusan juta. Tetapi sekretaris tadi yang baru bekerja tadi mengungkit-ungkit terus, kemana ini kekurangan 500.000 rupiah tadi. Kemudian pemilik pabrik memanggil. Dia katakan, saya ikrom tamu, saya tidak makan uang itu, tapi saya buat ikrom. Nah, berarti kamu tidak jujur ini. Sekarang kamu dipecat, kata ownernya itu kepada manajernya. Maka mulailah suasana keakraban pun menjadi hilang. Manajer tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, digantilah. Maka naiklah sekretaris tadi. Kemudian dia mulai melakukan peningkatan-peningkatan dan perubahan-perubahan, tetapi dia tidak memiliki sifat ikram, tidak memiliki sifat menghormati tamu, menghargai tamu, mengikram kepada tamu. Maka lama-kelamaan langganan pun mulai berkurang. Maka habislah langganan-langganan itu. Akhirnya karena pabrik mengalami kerugian-kerugian, akhirnya pabrik pun digembok. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa pabrik sampai digembok? Ini karena suudzon dari owner kepada manajer tadi. Dia mengira bahwa kekurangan uang 500.000 tadi itu dikorupsi oleh manajer. Padahal uang 500.000 rupiah tadi apabila dibandingkan dengan keuntungan jutaan atau ratusan juta daripada perusahaan, ini tidak sebanding. Kenapa terjadi demikian? Ini karena suudzon. Maka kita buat kerja ini adalah untuk keuntungan demi akhirat kita. Tetapi kenapa? Karena suudzon kita singkirkan teman-teman kita. Kemudian lambat laun dia akhirnya terlempar daripada kerja ini. Satu orang lama, anaknya sakit, maka dia beli obat di apotek. Kemudian dia membeli satu botol sirup, kemudian dimasukkan di kantongnya. Melalui botol obat tadi, setan menanamkan suudzon. Jadi begitu dia keluar dari apotek, maka dia memegang botol obat tadi. Kemudian dia bertemu dengan teman lamanya dulu waktu dia sekolah, waktu masih kecil. Yang sekarang temannya itu adalah terkenal sebagai seorang gangster, seorang preman berat. Orangnya suka meminum minuman keras. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sedang mengobrol dengan temannya tadi, karena namanya juga teman, dia merasa sangat rindu dan dia juga merasa gembira bertemu dengan teman lama dulu. Dia lupa, dia ngobrol lama di pinggir jalan. Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ngobrol sambil memegang botol obat tadi. Maka tiba-tiba dari jalan itu ada Karkun. Dia
memakai motor, dibonceng oleh temannya. Kemudian dia katakan kepada teman yang memboncengnya, lihat tidak kamu, itu teman kita, penanggung jawab dalam dakwah. Dia sedang duduk mengobrol sambil ketawa-ketawa, dan di tangannya, kamu lihat tidak, di tangannya dia memakai botol. Padahal temannya yang diajak ngobrol tadi itu adalah gangster, dia suka meminum minuman keras. Dan kamu lihat tadi membawa botol dan memegang botol juga. Ternyata dia juga ikut minum juga berarti. Maka setelah itu dia keliling ke kampung, dia sampaikan kepada kawan-kawannya yang lain perihal penanggung jawab tadi yang dia duduk mengobrol memegang botol minuman keras. Melalui botol obat tadi, maka setan menanamkan suuzon ke dalam diri pekerja dakwah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menutupi atau tidak membicarakan suuzon tadi. Jangan sampai kita membicarakan keburukan teman kita, membicarakan keburukan atau mendengarkan pembicaraan keburukan. Kalau sekiranya ada orang yang pekerjaannya sering melapor dan juga mendengarkan daripada laporan, kalau sekiranya ada kawan kita yang kerjanya sering melapor kepada penanggung jawab, kepada kawan-kawan yang lain, kepada orang-orang lama, melapor kepada suro, maka kalau sekiranya kita ketemu dengan orang itu, maka kita katakan, wahai saudara, jangan bicarakan lagi lah keburukan. Jangan bicarakan lagi keburukan daripada orang lain. Lebih baik bicarakanlah kejelekan saya saja. Jadi kalau makan dikasih bumbu-bumbu lagi, maka makan ini makin enak. Inilah kenyataan yang terjadi. Akibat daripada sering melapor dan juga mendengarkan laporan, maka telah terjadi kerusakan dan perpecahan di dalam hati para pekerja dakwah. Ini pantangan yang benar-benar harus kita hindari. Yang kita niagakan, yaitu kita bicarakan, kita promosikan kebaikan teman-teman kita. Kalau kita mempromosikan, membicarakan kebaikan teman-teman kita, maka itulah yang akan masuk ke dalam diri kita. Kita banyak promosi, kita banyak propaganda kebaikan-kebaikan. Kalau promosi keburukan-keburukan, akhirnya stok keburukan numpuk di dalam diri kita. Kita cari kebaikan teman kita, itu yang kita bisniskan. Nanti semakin banyak kebaikan-kebaikan ini akan tersebar. Oleh karena itu niat, insya Allah jangan sampai suudzon dan penyakit syikayat, yaitu suka melapor dan juga mendengarkan laporan, ini masih kita kerjakan. Bagaimana cara menghindarinya? Bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu kita buat amal kerja dakwah ini, yaitu dengan musyawarah. Dan yang kedua adalah kita buat kerja dakwah ini dengan ketaatan. Profesor Nadir Ali Khan mengatakan, dakwah dengan musyawarah, hidayah dengan ketaatan. Kita musyawarah dengan orang muhala, apa yang dimusyawarahkan, kemudian kita mudakaroh dengan mereka. Hindarkan diri kita dari melihat keburukan saudara-saudara kita, dan jangan hindarkan diri kita dari musyawarah. Kita taati keputusan musyawarah di makomi kita, di muhala kita, di halakoh kita, di markas kita, sampai kita bawa kerja kita ini, kita mengikuti musyawarah orang-orang tua kita, para masyaikh di Raiwin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita tunduk pada musyawarah tapi tidak mau taat. Nah, ini juga penyakit. Dia ikut kepada musyawarah tapi tidak ditaati. Diputus misalnya ke Bandung tapi berangkatnya ke Palu. Ikut musyawarah tapi tidak ada ketaatan. Jadi selama 40 hari ini yang dibicarakan itu saja. Allah Subhanahu wa taala akan bawa kita pada kerja selama kita ikut musyawarah dan ada sifat taat di dalam musyawarah. Kita hidup penuh dengan ketaatan, betul-betul sifat itu terbentuk, sifat itu dalam diri kita. Saya hanya ikut musyawarah, bukan ikut kamu. Ini yang mesti kesadaran wujud di dalam diri kita. Dalam perang Ahzab, Nabi SAW ngeronda. Para sahabat banyak yang melobangi tanah. Dingin pada waktu itu, lapar dan gelap. Hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Nabi menawarkan takaza kepada siapa yang siap untuk melihat musuh, hanya untuk melihat saja. Pada waktu itu seorang sahabat siap, dia taat, dia datang ke tempat itu hanya untuk melihat-lihat saja. Hanya untuk melihat-lihat saja, tidak mengerjakan pekerjaan yang lain. Maka dengan asbab ketaatannya ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia menjadi asbab hidayah. Maka kita menghandle daripada muhala kita, halakoh kita, demikian juga zon kita, bahwa penanggung jawab ini adalah bukan jabatan, tetapi hanya untuk memanage kerja, hanya untuk memudahkan kerja. Semua teman-teman punya nilai. Tufail bin Amr Ad-Dausi kerja selama 10 tahun, bawa tashkilan 82 atau 83 kakak, kepala keluarga. Di antaranya ada Abu Hurairah. Abu Hurairah lebih dikenal dari Tufail Ad-Dausi, tapi Tufail tidak iri kepada Abu Hurairah dan juga tidak marah kepada Abu Hurairah. Maka kita dalam dakwah ini jadi amir, kita insya Allah siap. Jadi makmur juga kita insya Allah juga siap. Siap juga untuk membantu amir. Kita tutup mudzakarah ini dengan doa kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.